Baik, kita lanjutkan untuk hari ini adalah untuk presentasi kasus ya. Di sini kasus pertama ini ada teman-teman dari, ini juga gabungan ya antara yang IPB dengan yang Unpad tentang reproduksi kasusnya ya, masih terkait dengan endometri. Silahkan kelompok 1 untuk memaparkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus reproduksi yaitu endometritis. Di sini ada Raudatul Fitri, Abdi Putrawijaya, Stefani Firdaeva Jelista, Kasad, Nabila Husna, dan saya sendiri Rifat Anifah. Dimulai dari definisi terlebih dahulu, bahwasannya salah satu penyebab terpenting subfertilitas pada sapi adalah endometritis. Endometritis adalah peradangan pada lapisan endometrium uterus yang sering disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Kontaminasi bakteri uterus hampir selalu terjadi selama atau segera setelah kelahiran. Kontaminasi bakteri uterus juga dapat terjadi selama koitus atau inseminasi. Endometritis dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu endometritis klinis dan endometritis subklinis. Zobel pada 2013 menyatakan bahwa dari total 1.300 sapi yang didiagnosis, terdapat 23% menderita endometritis klinis dan 15,31% menderita subklinis. Tingkat kejadian endometritis sendiri di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebanyak 20 hingga 40%. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kausalnya sendiri, endometritis itu menurut Kasimanekam et al. 2005 disebabkan oleh adanya bakteri patogen yang masuk melalui vagina, serviks, dan mengkontaminasi uterus. Selain itu juga, endometritis ini dapat disebabkan oleh distokia, lahir kembar, dan retensio secundinae. Endometritis ini terjadi karena adanya penurunan involusi uterus. Baik. Selanjutnya, nah untuk agen kausalnya sendiri, menurut Sheldon et al. 2004, terdapat beberapa spesies bakteri patogenik yang ditemukan pada isolasi uterus sapi yang menderita endometritis, yaitu Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum, dan Provotella spp. Selanjutnya yaitu gejala klinis yang terlihat pada kasus endometritis ini, yaitu yang pertama pada endometritis subklinis yaitu terdapat ukuran sentiknya yaitu kecil atau sama dengan 7,5 cm serta adanya cairan abnormal pada lumen uterus. Selanjutnya untuk endometritis klinis yaitu terdapat cairan purulen atau mukopurulen pada bagian luar atau anterior vagina. Dengan diameter dari serviks sendiri itu lebih besar dari 7,5 cm. Nah, selain itu, gejala klinis yang terlihat pada kasus ini yaitu seperti nafsu makan menurun, dehidrasi, penurunan produksi susu, demam, denyut nadi lemah, pernapasan cepat, serta terjadinya depresi pada ternak. Baiklah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang cara mendiagnosa endometritis. Diagnosa endometritis pada sapi biasanya berdasarkan anamnesa, gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan melakukan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah menggunakan alat metric check, alat vaginoskop, transrektal ultrasonografi, biopsi pada uterus, dan kultur bakteri, serta sitologi endometrium. Pemeriksaan pada vagina dapat menggunakan vaginoskop dan alat metric check. Diagnosa endometritis yang efisien biasanya menggunakan alat metric check dan vaginoskop. Kemudian, pemeriksaan pada area rektal bisa menggunakan ultrasonografi.
Ultrasonografi secara transrektal membantu mendiagnosa endometritis dengan melihat akumulasi cairan di dalam uterus. Kemudian jika kita ingin mengetahui agen kausatif dari endometritis, kita melakukan biopsi uterus dan kultur bakteri. Kemudian next. Kemudian diagnosis banding dari endometritis yaitu pyometra dan metritis puerperalis. Metritis adalah kondisi peradangan akibat infeksi pada myometrium. Metritis umumnya terjadi segera setelah partus atau pada masa puerperum sampai hari ke-20 postpartum. Sedangkan pyometra merupakan peradangan kronis mukosa uterus yang ditandai dengan eksudat purulen atau akumulasi nanah dalam uterus sehingga menyebabkan gangguan reproduksi. Next. Terapi untuk endometritis bisa dilakukan dengan pemberian PGF2 alfa dengan nama mereknya Lutalis atau Dinopros. Kalau ada corpus luteum persisten, PGF2 alfa ini akan mempercepatkan proses regresi corpus luteum yang akan mempermudahkan eliminasi bakteri. PGF2 alfa juga akan mengakibatkan estrus dan ovulasi setelah melisiskan corpus luteum. Next. Seterusnya, pemberian obat antibiotik secara intrauterin. Antibiotik yang paling sering digunakan antara ceftiofur, penicillin G, amoxicillin, oxytetracycline, ampicillin, dan cefavirin benzatin adalah cefavirin benzatin. Antibiotik ini sering digunakan karena tidak akan ada residu dalam susu dan terbukti meningkatkan parameter kesuburan seefektif pengobatan PGF2 alfa. Next. Selanjutnya adalah pencegahan dari kasus endometritis. Yang pertama adalah faktor kebersihan. Endometritis dapat dicegah dengan memperhatikan kebersihan tempat tinggal hewan dan fasilitas hewan pada saat partus, terutama tempat hewan berbaring sehingga dapat mengurangi kontaminasi antara kulit dan rambut hewan dengan bakteri. Yang kedua adalah mengoptimalkan imunitas. Mengoptimalkan fungsi imun pada saat sebelum dan sesudah partus melalui manajemen nutrisi yang baik selama masa transisi. Seperti contohnya pada sapi perah itu diberikan pakan prapartus selenium, idealnya diberikan 5 mg per hari dan injeksi vitamin E 1000 sampai 2000 international unit per hari per sapi. Pemberian injeksi vitamin E ini digunakan dengan tujuan untuk mencegah retensi plasenta. Selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, dikembalikan ke Dr. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan mengkritisi apa yang disampaikan kelompok 1. Postpartum, endometritis, atau bagaimana? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Tadi disebutkan bahwa pengobatan untuk kejadian ini adalah diberikannya PGF2 alfa yang pusing itu untuk melisiskan CL. Nah, bagaimana jika endometriosis ini tidak ada CL, apakah ada terapi lain yang dapat digunakan? Terima kasih. Silahkan kelompok 1 menjelaskan. Apakah bisa langsung jawab ya? Ya, silakan. Dok, oke. Kalau misalnya kalau nggak ada CL di hewan, gimana terapinya? Nah, kalau misalnya nggak ada CL, yang saya baca dari beberapa jurnal itu mereka nggak pakai PGF2 alfa, mereka langsung kasih terapinya yang cefavirin benzatin itu, gitu dok. Tapi tetap aja kalau mau buat flushing dengan PGF2 alfa juga bisa gitu. Coba yang lain, silahkan menambahi apa
menambahkan penjelasan dari Prasad. Coba, ayo silahkan. Saya izin menambahkan, Pak. Ya, nih. Untuk tadi saya setuju dengan yang dijelaskan oleh Prasad bahwasanya bisa apabila tidak ada CL, pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian sefarin melalui intrauterin. Karena dari jurnal yang saya baca dalam sebuah studi telah terbukti bahwa efek sefavirin intrauterin pada sapi endometritis ini lebih baik daripada prostaglandin jika sapi dalam keadaan tidak adanya corpus luteum. Tetapi ketika sapi dengan corpus luteum, pengobatan dengan sefavirin dan prostaglandin memiliki hasil yang serupa. Dan dinyatakan juga bahwa jika ada corpus luteum, pengobatan dengan PGF2 alpha ini adalah pengobatan yang paling baik gitu. Dan memiliki angka kesembuhan dan melahirkan, ya pokoknya intinya PGF2 alpha ini apabila ada CL adalah pengobatan yang baik. Terima kasih. Oke, baik. Coba bagaimana membedakan ya endometritis yang ada CL-nya dan yang tidak ada CL-nya? Ayo, coba silahkan jelaskan. Dok, saya ingin mencoba menjawab. Apakah terdengar suara saya, Dok? Ada, ayo lanjut. Untuk membedakan CL ada atau tidak, sebenarnya itu dilakukan palpasi rektal. Namun bisa juga kita melihat dari kondisi sapi. Ketika sapi postpartus maka biasanya ada CL. Jadi bisa dilihat dari situ kalau kita tidak melakukan palpasi rektal. Tapi biasanya untuk mendeteksi ada CL atau tidak itu diagnosanya menggunakan palpasi rektal, Dok. Oke, ini yang ada CL-nya. Ada dua kan tadi katanya. Yang tanpa CL itu sapi yang mana? Gitu. Apakah postpartus atau yang non postpartus yang mana? Begitu coba dijelaskan. Sehingga jelas nih terminasi Rifaati tadi. Ada yang sama apa? Tadi Prasad terkait dengan terapinya. Ada dua katanya ya. Dengan CL dan tanpa CL. Yang dengan CL Stefani sudah menjelaskan. Coba yang tanpa CL ini yang mana ini coba dijelaskan. Ayo. Ada berenam kan? Berenam berarti ada 6 pemikir. Apakah sepakat dengan jawaban atau tidak sepakat dengan pertanyaan? Nah, coba ini. Silakan. Yang belum menjawab siapa? Tadi yang sudah menjelaskan ada Stefan, ada Prasad, ada Rifaati. Coba Nabil, Abdi sama Fikri. Coba Fitri, coba. Mungkin pada fase proestrus, karena fase proestrus itu mungkin akan CL belum terbentuk pada fase tersebut. Coba dijelaskan. Ini diskusi bukan apa multiple choice. Coba dijelaskan begitu. Silahkan yang mana ini yang apa endometritis tanpa corpus luteum ini coba dijelaskan. Ayo berenam. Dok mau menjawab. Jadi pada fase postpartus, Halo Nabil. Gimana penjelasannya Nabil? Silakan. Iya dok, mohon maaf. Jadi pada saat ketika fase postpartus, dok, corpus luteumnya akan regresi. Nah, pada saat itu dimulailah fase mulai kembali fase siklus estrusnya. Nah, pada saat itu CL-nya tidak ada, dok. Jadi bagaimana nih terjadi endometritis?
Kan postpartum kan nanti terjadi masa purpurium sembuh dan bersiklus kembali kan. Nah, gimana ini Nabil coba? Atau yang lain silahkan. Ayo. Endometritis Dok, tanpa saya CL. Ya. mencoba untuk menambahkan jawaban dari Nabila tadi. Jadi ketika setelah fase postpartus kan ada namanya nanti akan mulai lagi siklus estrus. Nah, bisa saja karena ada endometritis hewan tersebut menjadi anestrus karena endometritis tadi. Jadi saat hewan akan memulai fase kembali estrus yaitu proestrus, saat proestrus kan perkembangan folikel. Nah, saat perkembangan folikel itu belum terbentuk corpus luteum. Coba diingat lagi siklus estrus. Siklus aktivitas ovari. Endometritisnya nih yang mana ini? Yang endometritis tanpa CL itu yang mana? Seperti apa? Ayo, berenam. Belum bisa menjawab? Atau di luar selain kelompoknya? Silahkan. Sekarang saya kesempatan. Selain kelompok 1. Yang bisa menerangkan endometritis tanpa CL. Coba. Apakah ada endometritis tanpa CL? Tidak ada? Atau ada? Sepakat dengan pertanyaan atau tidak sepakat dengan pertanyaan? Coba dirunut lagi. Endometritis radang. Tadi kan pada saat presentasi bahwa corpus luteum persisten itu ada pada endometritis. Kadang ada sesuatu dalam rahim sehingga dipertahankan corpus luteumnya. Nah, ini pertanyaannya kan tadi jelaskan ada endometritis yang tanpa CL. Itu yang mana? Apakah ada peradangan pada rahim pada saat estrus? Gimana? Sehingga tadi Farhad menjelaskan dan siapa tadi? Tri ya? Menjelaskan atau Rifati tadi yang harus cukup dengan antibiotik saja. Padahal kalau ada peradangan di rahim, pembentukan PGF2 alfa kan terhambat. Tidak bisa memproduksi PGF sehingga CL-nya tidak bisa lisis sehingga hewan tidak estrus. Nah, ini yang endometritis tanpa CL yang mana? Ada tidak? Ayo. Ada tidak? Coba saya tanyain ke Anggia. Gimana Anggia? Iya dok, menurut saya tidak ada dok. Karena seperti yang dokter sebutkan tadi, CL itu kan, CL persisten itu berarti saat di uterus itu ada benda asing, begitu. Jadi CL-nya tidak lisis, karena prostaglandinnya tidak dihasilkan untuk melisiskan CL. Gitu dok. Apa betul? Coba sekarang yang kemarin presentasi endometritis. Firda, mana Firda? Saya dok. Ya, sudah ya tadi ya. Ilham. Halo Ilham. Ya, halo dok. Iya, silahkan. Gimana Ham? Ada tidak Ham? Sepertinya sih ada. Nah, ada. Sekarang dijelaskan Ham. Ayo Ham. Biar yang lain bersemangat Ham. Ayo Ham. Kalau dari jelas saya baca sih dok, cuma dijelaskan bahwa bahwa endometritis yang
apa tuh yang korpus yang tidak bisa dipalpasi itu biasanya berasosiasi dengan itu apa sih namanya, pregnancy rate gitu doang untuk penjelasannya, nggak ada penjelasan lain. Oke, Nabila, ayo Nabila. Tim endometritis yang kemarin presentasi kasus gangguan reproduksi, silahkan Nabila. Masih mencari, Dok. Masih mencari. Oke. Teman-teman yang lain, ini yang terkait dengan peradangan itu ada siapa ya? Grup 6 ya. Ada salpingitis, kemana? Dina. Coba Dina, mana Dina? Halo Dina. Ada Dina? Dina Maulida. Dinanya kemana? Halo. Dinanya tidak ada. Lagi absen. Kalau zaman sekarang absen. Oh ada. Silahkan Din. Mengambil charger. Kenapa, Dok? Endometritis yang tidak ada CL-nya. Silakan dijelaskan. Ada tidak? Kalau ada itu yang di mana? Tadi terapinya kan antibiotik saja cukup. Nah, silakan Din. Kemarin kamu kan presentasi terkait dengan salpingitis kan peradangan kan? Iya. Salpingitis kan ikutan juga dari endometritis kan naik ke atas. Ayo Din. Maulida? Kurang tahu, Dok. Kurang tahu. Oke, Fadil. Sekarang kita minta Fadil. Saya, Dok. Ya, Del. Silakan, Del. Sebenarnya saya kurang tahu, Dok. Cuma yang saya baca kan tadi sama kayak Silham, ada jurnal yang menyebutkan bahwa PGF2 alpha itu digunakan untuk endometritis yang tidak ada corpus luteumnya tidak dipalpasi. Berarti seharusnya pengobatan lain untuk endometritis yang ada corpus luteumnya itu ada gitu, Dok. Gitu, Dok, saya setahunya. Oke, jadi harus baca lagi nih, diingat lagi materinya ya. Oke, jadi pernah. Nah, dokter. Ya, silahkan Zen. Tadi saya baca kalau misalnya endometritis tanpa CL itu bisa terjadi saat pasca melahirkan, Dok, postpartus. Maksudnya gimana, Zen? Iya, jadi kan kalau postpartus itu kan awal-awal postpartus itu serviks itu belum tertutup secara sempurna, Dok. Jadi ada kemungkinan bakteri dari luar itu masuk ke dalam endometrium. Jadi itu diagnosnya endometritis atau metritis? Postpartumnya berapa hari ke berapa? Ayo bingung lagi, Zen. Kan kita sudah sepakat tadi di presentasi bahwa endometritis itu setelah 3 minggu postpartum kan? Iya. Artinya 3 minggu berarti kalau ada CL kan udah bersiklus lagi. Kan CL kan lisis tuh sehingga melahirkan. Benar? Iya. Kemudian ada gelombang folikel kan? Berapa hari gelombang folikel? Gelombang folikel 21. 21. Ada berapa gelombang? 3 gelombang, Dok. Ya kan? Itu berapa hari? 21 sampai. Ya kan? Satu gelombangnya. Berarti kan endometritis ada CL-nya, nggak ada CL-nya yang mana? Ini yang endometritis yang tanpa CL. Kalau yang dengan CL sudah jelas.
Oke, sepertinya. Dokter, Ya, saya Dik, silakan Dik. ingin mencoba menjawab. Untuk yang endometritis tanpa CL itu sama seperti yang kata Kak Zen tadi, itu mungkin setelah postpartus. Nah, itu kan tidak ada lagi corpus luteumnya. Nah, pada saat itu kan kemungkinan terjadi kembali involusi uterus. Nah, pada saat itu kemungkinan saat terjadi penurunan involusi uterus itu kemungkinan bakteri-bakteri yang dari luar kemungkinan dapat masuk ke uterus, Dok. Jadi kayaknya seperti itu. Ini kayaknya. Oke, jadi kita close ya. Jadi ingat ya, nanti kalau praktek atau ada kesempatan, kasus banyak ya, kasus-kasus apa namanya yang dilaporkan ya, kenapa program peningkatan populasi itu rendah karena postpartum endometritis kan tinggi. Tapi juga ada sering sekali itu ada endometritis yang tanpa CL, hewannya estrus ya. Estrus, ingat, estrus nggak ada CL kan? Benar? Benar nggak, Gung? Benar nggak, Gung? Dok, belum, Dok. Belum. Estrus itu ada CL-nya nggak, Gung? Belum, Dok. Estrus kok belum ada CL? Belum ada ya? Belum, Dok. Belum kan? Yang ada apa, Gung? Masih folikuler, Dok, belum. Mau mulai. Ya. Estrus ya, berarti di situ ada follicle the graft yang dominan. Tetapi ya, discharge-nya itu kan keruh. Berarti ada endometritis. Tapi ingat, kejadian penyakit itu ada yang severe, ada yang middle, ada yang ringan. Nah, yang sering itu yang ringan ini yang tidak ada corpus luteumnya. Sehingga pada pemberian kondisi itu biasanya kalau dokter atau petugas IB menemukan itu biasanya di IB ya dengan double dosis. Harapannya adalah dengan ringan. Kalau ringan banget ya, kalau ringannya masih ke arah severe, pada saat estrus nampak keruhnya luar biasa. Maksudnya bukan keruh nana ya. Jadi lendir estrusnya itu keruh, biasanya dikasih antibiotik dulu, baru nanti kita tunggu siklus berikutnya baru di IB kalau jernih. Artinya ada endometritis yang terjadi, ya tidak ada CL-nya. Benar. Ya, jadi estrus dengan lendir yang keruh itu berarti endometritis ringan dan tidak ada CL kan? Ovarium bersiklus dengan normal karena kondisinya ringan sehingga tidak mempengaruhi fungsi dari ovarium. Oke, jelas ya semuanya ya? Ya, jelas ya. Kalau yang parah itu ada CL yang diperpanjang. Kita jelas 2 ya. Oke. Baik, terima kasih, kita close presentasi kelompok yang pertama. Kita lanjutkan kelompok berikutnya. Silahkan. Kelompok berikutnya tentang apa? Tentang kista atau pretensio? Retensi plasenta, Dokter. Iya, silahkan. Silahkan di slideshow dan dipresentasikan. Sudah muncul, Dokter? Di slideshow. Ini masih apa namanya? Loading, Dokter. Oh, loading. Oke. Sudah, Dokter? Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai retensi plasenta yang disusun oleh saya sendiri, Alwi Haddad, Alvina Nurfadila, Atik Saraswati Alfi, Sofa Fikriah Nurimitinan, serta Rizky Hizbul Akbar. Pokok bahasan dalam presentasi ini terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, definisi akan disampaikan oleh Rifki. Definisi, jadi menurut Amin et al,
Retensi plasenta adalah menurut Amin et al., retensi plasenta adalah kondisi patologis di mana plasenta tidak keluar dalam kurun waktu 8 sampai dengan 12 jam. Sedangkan menurut JC, retensi plasenta adalah kondisi di mana plasenta yang masih tertahan dalam uterus induk selama 24 jam pasca partus. Normalnya, plasenta akan keluar 3 sampai dengan 8 jam setelah fetus keluar. Apabila retensi plasenta ini tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti adanya infeksi atau terjadinya metritis, dislokasi apomasum, dan mastitis. Sehingga dari penyakit-penyakit tersebut dapat memperpanjang masa dari calving interval dari sapi tersebut. Selanjutnya, penyebab retensial plasenta. Retensial plasenta sendiri terjadi karena masih terdapatnya perlekatan antara karanкула induk dan kotyledon fetus. Hal ini dapat dikarenakan oleh berbagai faktor, di antaranya seperti kelainan partus, yaitu seperti distokia, abortus, dan kelahiran prematur. Kemudian faktor induk dan fetus, seperti pada kelahiran kembar, fetus berkelamin jantan, dan fetus dengan bobot lebih dari 40 kg. Kemudian pada induk multipara, seringkali pada partus ke-8, dan pada induk dengan skor BCS lebih dari 3. Kemudian faktor hormonal. Ketidakseimbangan hormon yang terjadi diantaranya adalah penurunan hormon estrogen, oksitosin, prostaglandin, relaksin, dan juga terjadinya peningkatan hormon progesteron. Dan kemudian faktor nutrisi seperti defisiensi mineral dan vitamin, diantaranya seperti kalsium, zat besi, zinc, selenium, vitamin A, D, dan E. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvina. Selanjutnya adalah gejala klinis dari retensi plasenta. Biasanya hewan yang mengalami retensi plasenta tidak menunjukkan gejala klinis yang signifikan seperti hewan yang sakit pada umumnya. Namun apabila itu terjadi, biasanya terjadi demam, kemudian lemas. Dan kemudian ditemukan adanya false smelling discharge, kemudian discharge yang kekuningan yang keluar dari vulva, dan disertai dengan pendarahan. Selain itu, ketika retensi plasenta ini tidak ditangani dengan baik, maka hewan tersebut bisa mengalami penurunan berat badan, kemudian penurunan produksi susu, kemudian masa calving intervalnya itu akan menjadi lebih panjang, dan apabila infeksinya semakin parah, maka dapat menyebabkan kematian. Sendiri dapat ditentukan dengan mudah, namun diferensial diagnosanya dapat dibedakan berdasarkan pendarahan pada postpartum, yaitu laserasi saluran kelamin betina, ruptur uteri, endometritis, serta gangguan pembekuan darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atika Saraswati. Selanjutnya adalah terapi untuk penyakit ini. Yang pertama adalah pengeluaran plasenta secara manual. Namun pengeluaran plasenta ini tidak direkomendasikan lagi karena mengakibatkan timbulnya infeksi. Tapi di peternakan sendiri metode ini masih banyak dilakukan karena mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Kemudian yang kedua itu ada penyuntikan hormon. Salah satu hormon yang sering digunakan adalah oksitosin yang kinerjanya itu untuk kontraksi uterus dan dapat efektif dalam mengobati retensi plasenta yang disebabkan oleh atonia uteri. Nah, oksitosin ini dia memiliki waktu paruh yang singkat sehingga pemberiannya itu harus diulang untuk mempertahankan kadarnya di dalam plasma darah. Oksitosin diberikan secara subkutan maupun intramuskular dengan dosis 20 international unit sebanyak 3-4 kali per hari. Lanjut. Kemudian ada pemberian antibiotik intrauterus untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder seperti metritis. Salah satu antibiotik yang biasa digunakan yaitu yang memiliki spektrum luas seperti oxytetracycline dengan dosis 20 mg per kilogram. Antibiotik lain yang dapat diberikan yaitu ceftiofur hidrochloride dengan
dosis 2,2 mg per kilogram selama 5 hari. Dan terakhir ada enzim kolagenase. Enzim ini membantu terjadinya pelepasan karanкула kotiledon dan dilakukan dengan injeksi 1 liter salin yang mengandung 200.000 international unit kolagenase pada arteri umbilikalis yang ada di plasenta. Tapi metode ini jarang dilakukan karena mahal dan sulit. Harus dilakukan oleh dokter hewan yang sudah berpengalaman. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Pencegahan retensi plasenta dapat dilakukan dengan melakukan pemberian pakan tinggi kalsium dan fosfor serta vitamin D untuk mencegah terjadinya hipokalsemia yang berpengaruh terhadap terjadinya retensi plasenta. Biasanya pemberian pakan tinggi kalsium dan fosfor ini diberikan pada masa transisi. Lalu dilakukan manajemen pemeliharaan ternak agar ternak tersebut pada saat mendekati kelahiran memiliki body condition score 3 sampai 3,5. Lalu dilakukan juga manajemen stres dan lingkungan ternak, di mana lingkungan pada saat partus yang bersih dapat mengurangi kemungkinan terjadinya retensi plasenta. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kembali ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih. Silakan pertanyaan untuk kelompok 2 terkait retensio plasenta. Dokter, izin bertanya. Yes, Michelle. Silakan. Soal saya, bakteri apa yang biasanya menginfeksi ketika retensi plasenta tidak segera ditangani? Itu saja, Dok. Silahkan kelompok 2 menanggapi pertanyaan Michelle terkait bakteri. Silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Michelle. Jadi dari jurnal yang saya temukan ini, bakteri yang biasanya menginfeksi ketika terjadi retensio plasenta ini adalah seperti Brucella abortus, kemudian tuberkulosis, Campylobacter rectus, dan ada juga dari kelompok ini sehingga menyebabkan placentitis. Seperti itu. Silahkan menambahkan lagi. Michelle, gimana? Sudah oke? Sudah, Dok. Oke, yang lain silahkan. Terkait retensio ini, seberapa sering, begitu dan sebagainya. Silakan. Ya, Del. Tanya, Dok. Saya ingin bertanya kenapa pengeluaran secara manual dapat menyebabkan infeksi sama infertilitas tadi. Terima kasih. Ya, silahkan ditanggapin. Manual dan infertilitas. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi, kenapa dia dapat menimbulkan infeksi? Karena jika dilakukan secara tidak steril, itu dapat menyebabkan bakteri mudah masuk ke dalam uterus, sehingga dapat menyebabkan infeksi. Kemudian, selain itu juga dengan pelepasan itu dapat melukai endometrium jika dilakukan tidak berhati-hati. Sehingga jika ada infeksi bakteri masuk, maka akan memperparah keadaan si endometrium itu, sehingga bisa juga menyebabkan infertilitas. Gitu, Dok. Baik, jadi sebaiknya kapan terapinya itu dilakukan? Tika. Maksudnya, iya, tadi kan kapan penanganan manual, kan katanya tadi umum digunakan karena murah gitu ya. Sebaiknya kapan? Nah, kemudian kejadian yang umum terjadi di peternakan itu dilakukannya kapan? Harusnya kapan gitu. Silakan. Jadi sebenarnya pengeluaran secara manual ini bisa dilakukan jika ikatan antara penempelan antara si kotiledon caranкула itu tidak sudah terlepas gitu, Dok. Jadi bisa tidak
tidak dapat melukai endometrium. Selain itu, sebaiknya itu biasanya disuntik dulu oksitosin untuk kontraksi, habis itu baru dilakukan pengeluaran secara manual. Gitu. Ayo yang lain menambahkan. Silahkan. Izin untuk menambahkan. Sebagaimana yang telah dijawab oleh Saudari Atika, penanganan secara manual ini memang tidak dianjurkan. Namun di lapangan sendiri sering dilakukan, namun dengan pertimbangan yaitu seperti dengan penggunaan hormon oksitosin tadi. Dan penggunaan oksitosin tadi itu tidak dilakukan dalam satu kali atau secara berkala. Jadi benar-benar mengikuti ketika hormon tersebut telah menghasilkan kontraksi, kemudian ikatan kotiledon dan karankulnya agak sedikit melonggar, baru petugas ataupun teknisi atau mungkin dokter hewan juga dapat melepaskan dengan hati-hati sehingga tidak atau minimal iritasi yang terjadi. Seperti itu mungkin, Dok. Silahkan yang lain. Kalau pertanyaan kapan, berarti jawabannya waktu. Nah, kalau menggunakan banyak preparat kan jadi mahal yang harus dibayarkan oleh peternak. Dan apalagi lokasi sapinya ada di atas gunung, apakah setiap hari dokter hewannya mau naik ke atas? Ya kan? Coba. Kira-kira bagaimana manajemen ini? Silakan yang lain. Jadi sudah beberapa menjawab. Yang belum menjawab. Ada berlima ini. Coba. Alwi. Mungkin untuk waktunya, Dok, setelah kalau misalnya 12 jam sudah kalau setelah 12 jam setelah patrus itu tidak keluar plasentanya, langsung dilakukan terapi seperti yang disebutkan tadi, Dokter. Langsung berdarah-darah ya kalau manually. Iya, Dokter. Ya, kalau berdarah berarti nanti ada efek pos penanganan infertility. Kira-kira baiknya gimana nih, mau jadi dokter kan ini? Ayo, coba. Pasti ini berkejar-kejaran dengan waktu tutup. Nah, kan buka pada saat lahiran dan tutup dari serviknya. Kira-kira berapa waktu idealnya kalau emang direkomendasikan? Silahkan. Coba Rifki atau Elvina. Ada Rifkinya? Halo Rifki. Ada. Silahkan dijawab Rifki. Masih bingung Rifki? Elvina? Tahu, Dok. Elvina? Iya, Dok. Di sini jadi perlekatan dari kotiledon dan karunkula itu ketika setelah partus itu 48 jam itu dikatakan masih kuat. Jadi karena di kasus ini kan dikatakan retensi plasenta itu dari 12 jam atau paling lambat itu penanganannya kan sampai 24 jam. Jadi sebaiknya kalau memang sudah waktu itu jadi dilakukan penarikan secara manual. Kapan, Vin? Berapa jam postpartus? Kan diagnosanya dari 8-12 jam. Nah, penanganan manual itu berapa jam? Kalau menurut saya setelah 12 jam itu mungkin enggak, tapi sebelum 24 jam juga. Kenapa 24 jam? Karena tadi di definisinya juga dari yang ditemukan di jurnal itu menyatakan ada yang sampai 24 jam gitu deh kalau kasus retensi plasentanya. Coba Rifki, sudah ada jawabannya Rifki? Ya, Dok.
Setahu saya manual untuk pengeluaran cara manual itu dilakukan per dok. Oke, coba yang lain, teman-teman yang lain. Terkait dengan retention yang kemarin. Coba Nabila, Firda, Ilham. Kemarin kan presentasi tentang retensi plasenta. Mungkin bisa membantu menerangkan. Tadi terapinya manual, terus hormonal, terus diberikan enzim. Terapi manualnya yang umum dilakukan oleh peternak, petugas pada saat menangani peternak atas laporannya ya. Tuh. Jadi setelah 12 jam, sebelum 24 jam. Rata-rata peternak melaporkan setelah 24 jam. Nah, pasti di sini kita kejar-kejaran dengan berapa lama serviks menutup kembali pasca partus. Nah, ya. Sehingga tangan nggak bisa masuk kan? Pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah ada cara selain itu? Selain yang disebutkan di presentasi, ada lagi coba siapa yang tahu? Iya dok, saya itu dok, boleh dok? Ya silakan. Jadi sebelumnya juga saya itu pernah pas lagi magang tuh jadi pas udah ada laporan nih, laporan sekitar 8 jam itu, dok ternyata belum turun nih. Nah di situ tuh kita bisa melakukan jadi ditali gitu dok, jadi ditali biar ada bobotnya gitu. Sudah ditali itu nanti kita biarkan lagi, nah terus nanti tunggu aja laporan dari peternaknya apakah sudah turun atau belum gitu. Namun di sini kendalanya itu kalau misalkan sapinya mengalami hipokalsemia, jadi nggak berdiri gitu, jadi nggak ada bobot yang bisa dihasilkan dari situ. Jadi kalau di situ biasanya bisa langsung diambil langsung gitu, dikelupasin dikit-dikit. Tapi pengelupasannya itu sendiri kan di situ banyak pembuluh darahnya, jadi harus hati-hati dan juga jangan semuanya, kita bisa bantu beberapa saja. Seperti itu yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih Agung. Ada lagi? Tadi ada pembebanan. Nah, supaya copot dengan sendirinya karena ada penambahan beban. Coba yang lain, ada lagi? Ya. Menurut yang saya baca itu ada injeksi kolagenase. Injeksi kolagen. Sudah tadi, sudah Fitri di presentasi. Selain itu Fitri, selain itu ada kolagenase intrauterin tadi ya. Kemudian dengan hormonal untuk kontraksi, kemudian palpasi dengan manual, ya pengelupasan, terus tadi tambahan lagi penggantungan. Ada lagi coba yang lain. Coba Alwi. Yang lain? Resma? Ya dokter. Ya, ada lagi cara yang lain? Kalau menurut saya sudah cukup dok, cara-cara yang bisa dilakukan untuk kasus retensi plasenta. Oke, nanti dibaca lagi detailnya ya. Ada satu lagi cara yaitu tadi kan kalau masalahnya sapinya roboh, ya kan? Kita tidak bisa menggantung pembebanan kan ya dari plasenta yang menggantung, kan nggak menggantung akhirnya dia kan. Nah, ada cara yang lain yaitu dipotong saja, ya. Tarik tapi jangan dikelupas, dipotong
pendek-pendeknya ya. Nanti seiring dengan pengeluaran logia ya, logia atau logia kan ya. Jangan bilang nggak tahu lah ya. Logia ini bukan nama cantik, memang logia begitu. Bukan Sofia, bukan sofa, tapi logia. Ya, itu adalah tahu kan ya, itu yang akan dikeluarkan postpartum. Nah, seiring dengan pengelogian nanti dia akan terjadi pelepasan dan sebagainya secara alami ya, tentunya itu nanti akan keluar dengan sendirinya ya, dengan memberikan antibiotik untuk mengurangi atau menekan infeksi sekunder. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3 yang terakhir pada kesempatan sore hari ini ya. Silakan kelompok 3 presentasi. Baik, terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter. Silakan kelompok 3 terkait dengan kista ovaria. Silakan slideshow-nya. Silakan dipresentasikan slideshow ya. Apakah sudah muncul, Dok? Sudah, silakan dipresentasikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Ulum dan Dr. Endang, serta teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kista ovarium. Ya, yang disusun oleh kelompok C3. Kemudian definisi dari kista ovarium itu sendiri adalah struktur berkantung yang berisi cairan yang terletak di ovarium atau di permukaannya. Menurut Alt dan Heimel tahun 2016, kista ovarium dapat diklasifikasikan menjadi kista folikuler, kista luteal, dan kista corpus luteum. Kista folikuler merupakan folikel ovarium yang tidak mengalami ovulasi. Pemeriksaan secara klinis palpasi pada sapi terdapat adanya tonjolan dengan diameter 2,5 hingga 5 cm dengan permukaan yang halus serta lunak dan dapat ditemukan jumlahnya 1 atau lebih. Nah, pada gambar menunjukkan kista folikuler dengan jumlah lebih dari 1 pada 1 ovarium. Untuk pemeriksaannya USG sendiri, kista folikuler ini memiliki dinding yang tipis. Selanjutnya yaitu kista luteal. Kista luteal merupakan kista folikuler yang mengalami luteinasi sehingga menjadi kista luteal itu sendiri. Kista luteal ini dapat ditemukan dengan jumlah 1 atau lebih di salah satu atau kedua ovariumnya. Pemirsa secara USG pada kista luteal ini memiliki dinding dengan tebal lebih dari 3 mm. Karena merupakan sel luteinasi, kista ini dapat menghasilkan progesteron. Selanjutnya yaitu kista corpus luteum, merupakan folikel yang telah mengalami ovulasi, namun dalam perkembangannya terdapat rongga. Kista corpus luteum ini dapat ditemukan dan mudah karena bersifat tunggal dan ukurannya sama seperti corpus luteum normal. Seperti di gambar, terlihat adanya rongga di tengah corpus luteum tersebut. Baik, untuk etiologi dari kista ovarium disebabkan oleh gangguan endokrin yang berhubungan dengan hipotalamus, hipofisis, dan ovarium yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam ovulasi. Selain disebabkan oleh abnormalitas hormonal, ada beberapa faktor pemicu yang dapat menyebabkan terjadinya kista ovarium, diantaranya adalah herediter, breed sapi, stres, produksi susu, umur, dan nutrisi. Untuk kista folikel disebabkan oleh defisiensi atau kegagalan pelepasan LH yang menyebabkan kegagalan ovulasi dan tertahannya beberapa folikel besar sehingga folikel menetap dan terbentuk kista folikel. Untuk kista luteal terbentuk setelah kista folikel di mana kadar LH rendah, tetapi pada saat yang bersamaan terjadi pelepasan LTH yang cukup
banyak oleh evolusi anterior sehingga pada permukaan folikel terjadi luteinisasi sehingga terbentuk sel luteal pada permukaan folikel. Kemudian yang terakhir untuk kista corpus luteum terbentuk dari folikel yang telah mengalami ovulasi, namun pada tahap perkembangannya terbentuk rongga yang berisi cairan pada bagian tengahnya sehingga perbentukan corpus luteum menjadi tidak sempurna. Untuk gejala klinisnya, terjadi nymphomania dan anestrus, di mana nymphomania adalah suatu keadaan di mana hewan betina menunjukkan gejala estrus lebih dari 1 kali dalam satu siklus estrus tanpa disertai dengan ovulasi. Sedangkan anestrus adalah keadaan di mana hewan betina tidak menunjukkan gejala estrus lebih dari 1 siklus estrus. Pada kista folikel terdapat gejala nymphomania karena setiap folikel pada kista folikel mampu menghasilkan estrogen walaupun dalam jumlah yang sedikit, sehingga apabila kista folikel terdiri dari banyak folikel, maka akan terjadi lonjakan estrogen dan akibatnya akan muncul tanda estrus yang dapat terjadi lebih dari 1 kali dalam satu siklus estrus. Kemudian untuk estrus yang tanpa disertai dengan ovulasi terjadi karena produksi estrogen yang tinggi namun tidak didukung oleh FSH dan LH. Nymphomania itu sendiri ditandai dengan vulva yang membesar dan kemerahan, terdapat discharge dan adanya sapi untuk menunggangi sapi lain. Untuk selanjutnya, kista luteal tandanya adalah anestrus, di mana dinding kista luteal terdiri dari sel-sel luteal, maka dari itu kista luteal mampu menghasilkan progesteron yang cukup tinggi. Tingginya kadar progesteron menyebabkan terjadinya hambatan pada mekanisme umpan balik terhadap FSH dan LH. Dengan demikian, tidak terjadi pertumbuhan folikel yang baru pada ovarium, sehingga tidak terjadi produksi estrogen dan tidak timbul tanda estrus. Untuk gejala klinis dari kista corpus luteum, pada kasus kista corpus luteum, penderita tetap mengalami siklus estrus yang normal karena sebelumnya telah mengalami ovulasi. Selanjutnya, untuk diagnosa, pemeriksaan gangguan reproduksi yang menyebabkan kista ovarium dapat dinilai dengan memeriksa kondisi ovarium. Penilaian kondisi ovarium dapat dilakukan dengan cara palpasi rektal, ultrasonografi, contohnya pada kista folikuler secara ultrasonografi dia berdinding tipis, kurang dari 2 mm, strukturnya non-ekogenik, terlihat di atas permukaan ovarium, sedangkan pada kista luteal, rongga tengahnya anekoik dibatasi oleh dinding yang tampak jelas 2-5 mm dari jaringan luteinisasi. Kemudian dengan cara yang lain yaitu SI scan. SI scan merupakan USG portable di mana hasil citra USG ditampilkan di layar seperti kacamata. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan dengan menggunakan progesteron. Dapat memberi petunjuk jika penyakit tersebut disebabkan oleh kista luteal, kadar progesteronnya akan tinggi, sedangkan pada kista folikuler, kadar progesteronnya rendah. Selanjutnya, untuk diferensial diagnosa kista ovarium, yang pertama itu ovarobursal adhesions, kemudian parovariensis, fibrin tags, granulosa TK sel tumor, dan ovarian hipoplasia. Untuk terapi pada kista folikel dapat digunakan pemberian hormon GnRH. Hormon GnRH merupakan pengobatan yang paling umum untuk kista folikel. GnRH itu dapat meningkatkan LH yang akan segera mensekresi dan meluteinisasi kista. Kemudian dapat juga diberikan hormon HCG atau Human Chronic Gonadotropin yang menghasilkan efek yang mirip setelah diamati pada beberapa penelitian dengan pemberian pengobatan GnRH. Selanjutnya dapat juga diberikan progesteron. Selanjutnya, pada kista folikel dapat juga dilakukan pemecahan secara manual, tetapi cara ini tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan trauma dan perdarahan. Kemudian, untuk kista luteal dapat diberikan PGF2-alpha. PGF2-alpha, dia akan menurunkan progesteron, kemudian akan membuat siklus estrus kembali normal. PGF2-alpha ini merupakan pengobatan yang paling ideal untuk kista luteal. Next.
pencegahan dari penyakit ini dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu pemilihan breed. Pemilihan breed itu untuk pembibitan sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kista ovarium. Sapi yang sebelumnya memiliki riwayat COD atau infeksi uterus sangat tidak dianjurkan untuk pembibitan. Kemudian juga dapat dilakukan meminimalisir stres, pemberian nutrisi yang baik, serta menjaga berat badan saat kandang kering. Cadangan pencegahan yang dapat cadangan tubuh yang cukup atau tidak berlebihan akan membantu menurunkan keseimbangan energi negatif di awal menyusui, sehingga secara signifikan akan mengurangi kejadian si kista ovarium. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan pertanyaan. Paparan terkait dengan kista ovari. Silakan. Saya izin bertanya, dokter. Ya, silakan Resma. Saya mau tanya, bagaimana kondisi kebuntingan pada sapi jika sapi tersebut mengalami kista corpus luteum? Terima kasih. Izin menjawab, Dok. Menurut kelompok kami, kebuntingan sapi tersebut akan baik-baik saja karena corpus luteum tersebut tetap akan menghasilkan progesteron yang cukup untuk memelihara kebuntingan. Silahkan yang lain coba dicerna pertanyaannya. Setuju dengan pertanyaannya, tidak setuju dengan pertanyaannya, silahkan. Silakan timnya menjawab. Dok, izin menjawab. Tadi kan pertanyaan Emma, bagaimana jika sapi itu bunting kalau misalkan ternyata dia mengalami kista corpus luteum? Ya, begitu kan? Bisa saja dok, bisa terjadi kebuntingan karena memang si sapi itu telah mengalami ovulasi. Untuk keadaan kebuntingannya apakah baik-baik saja atau tidak? Kalau menurut kelompok kami itu baik-baik saja bagi fetus maupun induknya karena folikel yang sudah ovulasi tadi dapat menghasilkan progesteron. Ayo, timnya coba. Timnya harus punya pegangan yang teguh. Cluenya gitu. Silahkan timnya menjelaskan. Setuju dengan pertanyaannya, tidak setuju dengan pertanyaannya. Silahkan dijawab. Ya, Fadil. Fadil Arif. Ya, Dok. Gak jadi menjawab Fadilnya. Ya, anggota kelompoknya. Silahkan, ayo. Setuju dengan pertanyaannya atau tidak setuju? Silahkan dijawab dan jelaskan. Coba siapa lagi? Umi. Ayo, Umi. Menurut saya, kebuntingannya penderita kista corpus luteum itu kan masih memiliki siklus estrus normal, terus masih bisa mengalami ovulasi. Jadi bila terjadi kebuntingan, progesteronnya itu masih bisa dihasilkan, Dok. Silahkan Hilma. Coba Hilma, setuju nggak dengan pertanyaannya? Atau tidak setuju? Coba dijelaskan. Ayo, mempertanggungjawabkan apa yang dipresentasikan. Silakan. Hilma ada? Ya, hadir dok. Saya setuju dok dengan pernyataan kelompok kami karena CL akan tetap menghasilkan progesteron yang cukup untuk memelihara kebuntingan
tersebut. Oke, jangan terkecoh oleh pertanyaan. Silahkan Dina. Jadi ada pertanyaan itu yang apa namanya mengulik konsep dasar. Nah, kalau tidak teguh terhadap yang dipresentasikan akan terbawa oleh pertanyaan. Oke, silahkan, Din. Itu dok pernyataan tadi yang saya. Udah tadi. Oke, Fadil ini. Mana Dil? Ya dok, saya sependapat sih, masih saya tadi dok, sama saya dok. Oke, satu suara yang terbawa arus. Silahkan kelompok yang lain menjelaskan. Setuju dengan pertanyaan atau tidak setuju dengan pertanyaan, silahkan. Ikut terbawa arus atau melawan arus atau mengarahkan arus. Nah, silahkan, ayo. Kembali ke konsep dasar, clue-nya itu, kembali ke konsep dasar. Silahkan. Tidak ada yang tercerahkan dari apa yang dipresentasikan dan apa yang ditanyakan. Coba Zen. Dokter. Oh, siapa? Silakan. Dokter, Andi. Menurut saya mungkin saya tidak sependapat dengan kelompok yang mempresentasikan karena kista pada awalnya terbentuk saat korpus luteumnya tidak terbentuk dengan sempurna. Sehingga rongganya itu melebihi normal. Saat rongga melebihi normal berarti sel-sel dari korpus luteumnya lebih sedikit dan progesteron yang dihasilkan lebih sedikit seperti itu, Dok. Atau mungkin fungsinya dapat terganggu. Ya, silahkan yang lain menambahkan supaya makin jelas. Silahkan, Prasad. Ada Prasad enggak ini? Tiada. Silahkan, Rifaati. Dok ingin menambahkan jawaban dari Maisha tadi. Ya, silakan. Oh, dari Rifati mau ngomong. Enggak, silakan lanjutkan. Oke. Nah, tadi kan ketika tidak terjadi jadi tadi kan rendahnya hormon progesteron. Jadi ketika rendahnya kadar hormon progesteron itu yang dapat menyebabkan kematian embrio. Jadi ketika terjadi kista korpus luteum maka akan mengarahkan kepada kematian embrional. Jadi dia tidak menjaga kegentingan. Oke, sepertinya belum ada yang tercerahkan dan melupakan apa yang dipresentasikan oleh kelompok dan kelompok yang presentasikan lupa apa yang dipresentasikan. Pertanyaannya tadi apa? Silahkan diulang. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kebuntingan pada sapi jika sapi tersebut mengalami kista korpus luteum? Oke, pertanyaan jelas sekali ya. Jelas sekali, tapi tinggal pertanyaannya benar atau salah. Nah, jadi begini, yang namanya kista, kan tadi dijelaskan oleh presenter bahwa tidak terjadi ovulasi. Artinya hewan tidak bunting. Jadi pertanyaannya benar atau salah? Oke ya. Gimana Risma? Salah dokter, harusnya kan tadi tidak terjadi kebuntingan, jadi kondisinya pasti tidak akan bunting. Iya, bagus. Pertanyaan bagus. Artinya untuk menguji bagaimana keteguhan pendirian dan pemahaman konsep teorinya. Ya. Jadi konsepnya adalah kista itu tidak terjadi ovulasi.
dan tidak ada kebuntingan dan tidak ada kematian embrio. Ya, ingat itu. Namanya kista. Sehingga tadi kan dijelaskan terjadi luteinisasi dari dindingnya. Sehingga seolah-olah dia bunting. Sudah berahi berterus beberapa kali dalam satu siklus kan. Kemudian dia silent. Artinya dia anestrus. Ya, memang diferensial diagnosanya dianggap bunting, tapi kan tidak ada ovulasi. Ya, walaupun di IP dikawinkan. Ya. Ya. Jadi dindingnya nggak pecah, menebal. Ya, oke ya. Ingat konsep dasar dari kista. Sudah dipresentasikan dengan jelas banyak teorinya tadi kan ya. Sehingga terapinya tadi ada beberapa ya. Melisiskan itu supaya hewannya bersiklus dengan normal, artinya nanti bisa ovulasi, dikawin bisa bunting, gitu kan? Gitu ya, oke. Jelas ya semuanya atau ada yang kurang jelas? Dokter. Ya, Zen. Kalau coba di salah satu gimana, Dok? Maksudnya gimana salah satu coba? Cuman satu ovarium yang ada kista lutealnya, berarti yang satu kan normal, Dok. Coba Zen diingat lagi ya. Ya, jadi kalau terjadi kista sistik kan ya. Ya, ada yang dominan, tapi dominannya itu dominan jumlah. Tadi kan seperti anggur ya, banyak folikelnya. Karena banyak jumlah estrogennya tinggi, tetapi dari ukuran folikel itu tidak mampu untuk cukup memecahkan diri. Oke. Ya. Yang terjadi bifase itu sebelah, maksudnya gini kan, kalau sebelah bagaimana? Nah, dalam siklus estrus, aktivitas ovarium, bifase itu terjadi di kanan dan kiri. Misalkan ya, yang kanan ada CL-nya, yang kiri ada folikelnya. Oke. Kalau sudah sistik, itu kan tidak ada yang dominan, otomatis nggak ada yang akan terjadi ovulasi. Gitu Zen ya, bisa ditangkap ya konsep ini ya. Berarti kisahnya menekan pertumbuhan CL, Dok. Pertumbuhan folikelnya, Dok. Ya kan folikelnya banyak. Ya, kemudian menebal menjadi kista folikel, kista luteal karena luteal kan lanjutan dari kista folikel. Ini gangguan ya, berbeda pada saat yang lain lagi. Misalkan kita menginduksi terjadinya banyak yang memproduksi embrio secara in vivo. Itu kan kita menginduksi terjadinya superovulasi. Nah, superovulasi ini itu berarti ada ovulasi ya, terbentuknya folikel yang berkembang banyak dan mampu berovulasi. Ya, kalau dikawinkan, terbentuk embrio, dipanenlah embrionya, nanti menjadi dipanen, disiapkan resipien atau dibekukan. Itu berbeda lagi ya. Ya, penginduksian folikel pada induksi pembentukan folikel pada tadi saya bilang untuk proses embrio ya, embrio itu kan memang sengaja, tapi itu terjadi ovulasi. Berbeda dengan kista. Kalau kista itu ukurannya kecil, kemudian banyak, secara konsentrasi hormon tinggi, dia estrus terus-terusan. Tetapi dari segi folikel dia tidak mampu terjadi ovulasi sehingga terjadi penebalan, dia menjadi anestrus. Saya kira begitu. Ya. Baik, mungkin Dokter Endang ada yang ditambahkan dari penjelasan saya yang ngalor ngidul. Saya menyimak aja ini. Tidak ada, Dok. Saya menyimak saja. Merefresh kembali. Baik, terima kasih Dokter Endang. Baik, saya kira cukup ya. Ada yang tanyakan lagi? Teman-teman, adik-adik semuanya. Dok, izin bertanya. Ya, Ivan. Tadi itu dijelaskan bahwa untuk pencegahannya itu dengan meminimalisir stres ya, untuk mencegah kejadian kista ovarium positif. Itu bagaimana penjelasannya? Mungkin bisa dijelaskan lebih
lebih jelas. Terima kasih. Oke, silahkan kelompoknya. Hubungan antara stres dengan sistik. Nah, silahkan. Saya dok izin menjawab dok. Ya, Del. Nah, jadi kan kalau misalnya waktu si stres, jadi kan ada hormon kortisol ya. Nah, hormon kortisol itu akan tinggi sehingga mempengaruhi sekresi si hormon reproduksi, yaitu terjadinya penurunan estrogen dan LH. Nah, sekresi LH yang menurun ini menyebabkan folikelnya tidak terovulasi sehingga dapat menyebabkan kista. Gitu. Oke, saya kira jelas ya, Irfan ya. Ini. Terima kasih atas jawabannya Fadil dan dokter. Baik. Ada yang lain? Cukup? Yakin? Dokter, ya. Saya bertanya dok. Kan tadi dok bilang kan kami tadi menjelaskan kistanya kan ada 3 jenis, yang folikular, folikel, si luteal, sama si corpus luteum. Nah, berdasarkan yang kami baca sih, pada saat si kistanya itu kista CL, dia masih bisa menjaga kepentingan gitu dok. Itu bagaimana ya dok? Oh, itu kan baik. Itu kan penjelasan terkait dengan jenis-jenis dari korpus luteumnya ya. Ya. Maka Dokter Endang. Jadi ada 3 tadi kan ya. Tetapi kejadiannya ya kalau berawal dari sistik folikular ya menjadi sistik luteal kan, terjadi penebalan. Tapi ada satu lagi ya, korpus apa tadi? Apa Del? Yang ketiga? Korpus luteum. Korpus luteum. Ya, korpus luteum berarti ada ovulasi. Jadi kasusnya bukan kasus sistik awalnya. Ya. Tapi tetap bisa bunting kan dok intinya dok? Nah, gini, jenis-jenis apa namanya korpus luteum ya, itu kan ada yang tadi persisten, ada yang graviditatum, ada yang kista luteal, berarti ada 3 kan ya. Tetapi awal kejadiannya berbeda. Kalau graviditatum itu untuk yang bunting ya, setelah ovulasi kemudian terbentuk korpus luteum, terjadi fertilisasi, dipertahankan hingga apa namanya bunting, ya kan? Dan akan diisi setelah bunting selesai. Nah, kalau yang apa tadi? Korpus luteum persisten, ya. Berarti ada ovulasi, bisa terjadi fertilisasi atau tidak ada fertilisasi, ya. Atau ada gangguan sehingga korpus luteum terbentuk itu bertahan terus, ya. Misalkan karena ada endometritis, ada apa namanya kematian fetus, nah, mumifikasi, itu kan akan terbentuk apa namanya CLP, korpus luteum persisten yang dipertahankan karena nggak keluar kan ya fetusnya. Oke, jelas Fadil? Jelas dok. Oke, baik semuanya, terima kasih. Kita sudah 2,5 jam. Non-stop, mudah-mudahan tetap semangat. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, dan sudah sangat jenuh kelihatan, muka-mukanya sudah. Silakan istirahat, mungkin habisnya ada lagi, masih ada waktu setengah jam untuk dilanjutkan dengan dosen yang lain ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti silahkan yang ujian dengan saya nanti kita sesuaikan jadwalnya ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5.